sehingga kita masih bisa mengadakan acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Jadi ini untuk lomba Math and Science. Yang pertama ketentuan umumnya. 1. Peserta adalah belum. Oh ya, sambil nunggu kan ini enggak kelihatan ya. Iya. Untuk lomba ini nanti lomba Math and Science itu ada 2 babak, yaitu babak penyisian dan babak final. Babak penyisian akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari, dan babak finalnya tanggal 27 Februari, yaitu hari Sabtu. Iya, mohon maaf sambil nunggu share PowerPoint-nya. Jadi babaknya ada 2, dilaksanakan di hari Kamis tanggal 25 Februari dan finalnya nanti hari Sabtu. Nah, seperti yang telah ditulis di proposal, peserta adalah siswa atau siswi kelas 4, 5, 6 sekolah dasar. Ini nanti dalam bentuk tim. Satu tim beranggotakan 3 orang. Nah, 3 orang ini harus dari sekolahan yang sama. Jadi tidak boleh 3 orang, satunya dari sekolah mana, yang lain sekolah mana. Harus terdiri dari sekolah yang sama. Yang kedua, setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 tim. Berikutnya, materi yang diujikan, karena ini judulnya Math and Science, berarti matematika dan IPA. Seluruh rangkaian lomba akan dilaksanakan secara online, daring. Jadi nanti peserta bisa dari rumah. Yang kelima, peserta diwajibkan sudah menginstal aplikasi Zoom dan menggunakan maksimal 2 device, yaitu 1 laptop dan 1 HP. 1 laptop itu untuk mengerjakan soal, sedangkan HP itu untuk pengawasan dari panitia. Kemudian nanti posisi HP-nya itu di samping, jadi peserta kelihatan dari samping ketika mengerjakan soal itu. Berikutnya yang keenam, ketentuan yang keenam. Nah, tadi sudah di awal sudah saya sampaikan lombanya terdiri dari 2 babak, penyisian dan final. Yang ketujuh, peserta diwajibkan menyediakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung. Jadi tidak boleh menggunakan kalkulator. Kalau nanti ada yang menggunakan akan didiskualifikasi. Yang kedelapan, serangkaian lomba tidak diperbolehkan mencari jawaban baik dari buku, internet maupun sumber lain. Yang kesembilan, apabila ditemukan ada kecurangan oleh peserta dalam bentuk apapun, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Yang kesepuluh, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Itu ketentuan umumnya. Berikutnya, untuk teknik pada babak penyisian. Seperti disampaikan di awal, babak penyisian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Nah, nanti ID Zoom akan diberikan sekitar pukul 9 setelah pembukaan acara Zekrus. Jadi sebelum lomba nanti ada acara pembukaan. Tekniknya yang pertama, pengerjaan soal dimulai 9.35. Semoga aja nanti acaranya enggak molor untuk pembukaan, jadi bisa kita mulai 9.35 sampai 11.35. Jadi durasi pengerjaan soalnya 120 menit. Soal terdiri dari 20 soal matematika dan
terdiri dari 25 soal matematika dan 25 soal IPA. Berikutnya, nomor 3, link soal akan di-share panitia dalam chatting di Zoom. Hanya peserta yang diperbolehkan memasuki ruang Zoom. Jadi pembimbing tidak diperkenankan dan nanti akan di-absen. Yang keempat, penilaian untuk tim adalah penilaian kumulatif dari nilai anggota tim. Jadi masing-masing peserta itu mengerjakan soal. Nanti kemudian kita jumlahkan dari anggota tim itu. Itu untuk penilaian tim, jadi akumulatif. Yang kelima, kriteria penilaian jawaban benar mendapat 4 poin. Salah, poinnya -1. Tidak dijawab 0 poin. Kemudian yang keenam, tim yang masuk babak final adalah 3 tim dengan nilai tertinggi. Mohon maaf kemarin di proposal ada sedikit kesalahan. 5 tim. Maaf ini saya revisi. Jadi tim yang masuk babak final adalah 3 tim dengan nilai tertinggi. Jika terdapat nilai yang sama, maka akan dilihat waktu pengerjaan yang digunakan dalam mengerjakan soal. Kalau nilainya sama, waktunya yang lebih cepat itu berarti yang poinnya lebih besar. Karena waktunya lebih cepat. Yang ketujuh, hasil tim yang lolos babak penyisian akan diumumkan via grup peserta lomba pada hari Jumat 26 Februari pukul 10 WIB. Yang kedelapan, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah nanti setelah saya menjelaskan ini nanti untuk lebih detailnya pada babak penyisian nanti akan ada teman saya yang menjelaskan. Jadi nanti peserta ada akunnya, kemudian ada nomor-nomornya. Nanti ada teman saya yang akan menjelaskan secara detailnya. Berikutnya untuk babak final. Babak final akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 27 Februari. Insya Allah akan dimulai pukul 8.30. Nah ini tekniknya nanti peserta masuk aplikasi Zoom minimal 20 menit sebelum lomba berlangsung. Nanti link Zoom-nya akan diberikan sekitar pukul 8 untuk peserta yang masuk babak final. Pelaksanaan babak final dengan model cerdas cermat. Yang ketiga, pada babak final ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu pertanyaan wajib. Nanti masing-masing tim diberikan 10 soal, tapi waktunya dibatasi, yaitu hanya dikasih atau diberikan waktu 3 menit. Jadi kalau misal pertanyaan nomor 1 kok tidak bisa menjawab, langsung minta ke pertanyaan 2 begitu. Dan berikutnya, kalau pertanyaan 1 nggak bisa langsung bilang pas. Nanti dilanjutin soal keberapa, nah, waktunya 3 menit. Kemudian tahap berikutnya yaitu pertanyaan lemparan. Di sini masing-masing tim diberikan 8 pertanyaan. Jika tim yang bersangkutan tidak bisa menjawab, akan dilempar ke tim berikutnya. Contohnya misal tadi ada 3 tim. Untuk final ada 3 tim, berarti tim A, tim B, tim C. Ketika pada babak lemparan, misal dilempar ke tim A tidak menjawab, nanti akan dilempar ke tim B. B nggak bisa berarti langsung ke tim C. Jadi nanti ditentukan oleh panitia tim yang berikutnya. Kemudian, nah untuk mengantisipasi, karena ini lombanya secara online atau daring, peserta boleh menyiapkan HVS untuk menuliskan jawabannya. Jadi nanti kalau ada kendala, boleh nuliskan untuk ditunjukkan ke panitia. Lewat Zoom ditunjukin. Nah untuk nulisnya diusahakan pakai spidol yang gede, biar tulisannya jelas. Kemudian tahap berikutnya yaitu dalam bentuk game.
terdiri dari 15 soal. Ini tahap ketiga yaitu dalam bentuk game terdiri dari 15 soal untuk dikerjakan berbarengan. Jadi 15 soal ini nanti dikerjakan berbarengan dalam tim. Soalnya satu per satu. Misal panitia akan memberikan soal, nah nanti satu soal itu ditentukan durasi waktunya. Kemudian dari tim itu ditunjuk tim perwakilan atau ketuanya untuk menuliskan jawabannya pada HVS. Nanti ketika durasinya sudah mau habis, panitia sudah menentukan waktu habis. Masing-masing ketua tim menunjukkan jawabannya secara bareng. Jadi misal soal nomor 1, durasi sudah mau habis, 1, 2, 3 habis. Langsung perwakilan ketua tim langsung menunjukkan jawabannya. Nah untuk di sini, untuk tim boleh menunjukkan jawabannya, boleh tidak. Nah karena di sini nanti akan ada pengurangan. Tim yang tidak menunjukkan jawabannya berarti dianggap tidak menjawab. Jadi kalian boleh menjawab, boleh tidak, boleh nunjukin jawabannya, boleh tidak. Kalau tidak nunjukin berarti kalian dianggap tidak menjawab. Karena untuk babak ini nanti kalau menjawab benar poinnya akan mendapat 100. Kalau salah nah minus 100. Nah, kalau tidak menjawab berarti 0. Dan berikutnya masing-masing peserta lomba boleh berdiskusi dengan temannya via WA dan lainnya selama waktunya cukup. Jadi misal dikasih durasi 2 menit untuk menjawab soal, boleh kalian berdiskusi dengan temannya yang satu tim. Nah itu penjelasan dari kami, akan dilanjutkan oleh penjelasan dari teman saya untuk detail teknis babak penyisian. Kepada Pak Sandos kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar atas kesempatan waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayah bunda, bapak ibu guru yang kami hormati, kami dari Bimbel Bintang Pelajar cabang Cikarang berkolaborasi dengan Sekolah SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang mengadakan kegiatan untuk kompetensi ini, di mana kami akan menyiapkan soal-soal untuk babak penyisian dan babak final. Nah, untuk penjelasan di babak penyisihan, yaitu mahasiswa atau peserta akan mengisi di website kami. Jadi harapan kami untuk sekolah dan siswa harap menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan berikut ini. Untuk penjelasan teknik pengerjaan di website Bintang Pelajar ini akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Dwi atau Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Oke, silakan Mas. Ya Kak Dwi, boleh di-share PowerPoint-nya untuk juknis babak penyisihan. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Aspar, untuk babak penyisihan ini adalah pilihan ganda 50 soal, 25 soal matematika dan 25 soal IPA. Begitu ya Pak? Apakah sudah terlihat Mas Sandos? Ya, sudah terlihat Mas. Silakan. Oke. Kak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Semoga ya Allah
memberikan kenikmatan buat kita. Salah satu nikmat yang paling besar ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat, salam tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah orang-orang istiqomah di jalan Islam atau sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Yang kami hormati adalah Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah dari SMP Al-Azhar 16 Cikarang beserta jajarannya, dan juga pada para ketua jamiah, dan juga kepada para peserta yang hari ini hadir dalam technical meeting untuk kegiatan Science and Math Competition. Baik, perkenalkan saya dengan Dwi Susanto di bagian marketing bintang pelajar di pusat. Ini saya sampaikan dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini Juknis Science and Mathematics Competition tingkat SD Bekasi 25 Februari 2021. Nah, ini nanti adik-adik semuanya. Ini suaranya agak mendengung ya. Aku sudah kalau udah bersama yayasan males ya. Ya, ini Bapak Ibu dan adik-adik peserta semuanya. Ini akan muncul nanti dari link yang bintang pelajar siapkan, akan muncul seperti ini. Ada nama lengkap. Nah, nama lengkap ini nanti harapannya diisi nama peserta dan asal SD-nya ya. Asal SD-nya. Kenapa? Karena ini akan muncul semuanya adalah untuk SMP Al-Azhar 16 di sini ya. SMP Al-Azhar 16 Cikarang, sehingga di nama lengkap ini harapannya nanti adalah diisi nama dan juga dalam kurung SD mana gitu ya. Kemudian agamanya ya, asal kota asal, nomor handphone, handphone di sini adalah handphone siswa atau handphone orang tua ya, lebih tepat di sini adalah handphone orang tua. Kemudian alamatnya, asal sekolah. Nah, ini akan terpilihnya namanya SMP karena ini tempat pelaksananya di SMP ya. Jadi tadi yang SD-nya ditulis di nama lengkap. Misalnya namanya Fulan, SD, sekian Bekasi gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian kelasnya juga ini adanya nanti kelasnya kelas ini ya. Untuk yang SMP saja. Jadi bisa dipilih yang kelas paling rendah, bisa kelas 7. Nggak apa-apa gitu kan. Kemudian selanjutnya ada pilihan profesi di sini orang tua ya. Nah, pilihan profesi ini orang tua dan sebagainya. Kemudian apakah Anda sudah pernah les? Ini juga harus diisi. Apakah berminat les di BP? Ini juga harus diisi. Kemudian sekolah lanjutannya mau dituju yang kemana? Nah, kemudian media sosial BP yang di-subscribe, ini yang mana atau belum semua. Kemudian ada email valid. Nah, untuk anak-anak SD mungkin emailnya ini email orang tua, kalau nggak punya email pribadi ya. Lebih baik ini email orang tua. Kemudian passwordnya juga orang tua yang punya. Kemudian baru daftar sekarang gitu kan. Nah, artinya data yang ini harusnya untuk anak SD adalah orang tua dulu yang untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya ya. Orang tua mengisikan dulu, baru setelah ini sudah selesai atau sudah di-OK, daftar sekarang, maka akan munculnya seperti ini. Nama, contohnya nama Dwi Susanto, mungkin nanti namanya siapa gitu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ada mulai ujian online, maka nanti pilih yang mulai ujian online. Lalu setelah klik mulai ujian online, akan muncul video promo sekian detik ya, 65 detik atau 80 detik gitu ya. Kemudian baru mulai akan masuk ke dalam soal. Nah, untuk saat ini memang soalnya lagi dalam proses rekonstruksi ini. Belum masuk dalam di sini. Paling itu ya yang bisa saya sampaikan sekilas mengenai teknis masuknya siswa-siswa menggunakan link yang nanti dari bintang pelajar kirimkan. Nah, silakan jika memang ada yang ditanyakan. Mas Kak Dwi. Ya, udah kan? Oke. Mungkin untuk penegasan lagi. Terima kasih Pak Sandos dan peserta tim yang lain yang sudah menjelaskan secara detail ya. untuk
teknis Halo, halo, babak Pak. penyisian. Untuk tanya jawab belakangan nanti ya, akan dikumpulkan setelah semua PJ menyampaikan teknisnya. Sekian dari saya selaku PJ Lomba Math and Science. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aspar dengan Pak Sandos dari Bintang Pelajar. Selanjutnya adalah pemaparan teknis lomba untuk lomba tahfiz kepada Bapak Adi Probingan SAG. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amir, Ibu Ketua Jamiyah, rekan-rekan sekalian, dan teman-teman yang lain, anak-anak OSIS juga. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan lomba tahfidz dalam rangka kegiatan Zikrus ke-6 tahun 2021 SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang. Yang pertama, lomba tahfidz ini diperuntukkan untuk dua kelompok. Satu untuk kelompok SD, yang kedua untuk kelompok SMP. Kemudian setiap sekolah ini diperbolehkan mengirimkan atau mengikutsertakan putra maupun putri. Yang berikutnya, lomba tahfidz ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 atau pada hari pertama kegiatan Zikrus. Jadi beda dengan kegiatan Math and Science, ada babak penyisian. Kalau lomba tahfidz ini tidak ada babak penyisian, jadi seluruh rangkaian lomba akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 yang akan dimulai setelah selesai acara pembukaan sampai dengan selesai seluruh peserta lomba tampil begitu. Hadirin rahimakumullah, untuk juri lomba tahfidz ini ada dua. Yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Rahmat selaku guru SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang. Yang kedua Ibu Leni Marlina AMD sebagai pengurus Jamiah SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang. Untuk juara, baik level SD maupun level SMP, masing-masing akan diambil juara 1 sampai juara 3. Jadi SD 1 sampai 3, SMP juga sama, juara 1 sampai 3. Pengumuman juara akan disampaikan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 dalam kegiatan Zikrus terakhir sekaligus penutupan. Kemudian keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Hadirin rahimakumullah.
Untuk kriteria penilaian, ini skor paling tinggi 100 poin. Saya ulangi, baik level SD maupun SMP, skor paling tinggi 100 poin. Adapun yang akan dinilai, pertama, dari sisi kelancaran ataupun hafal. Ini poin tertingginya 50. Yang kedua, mujawad ataupun tajwid ataupun kefasihan. Ini nilai tertingginya 30 poin. Kemudian lagu, irama atau intonasi ataupun keindahan. Ini nilai tertingginya 20 poin. Saya ulangi ya. Untuk penilaian, skor tertinggi adalah 100 poin. Terdiri dari kelancaran ataupun hafal paling tinggi 50 poin, fasih ataupun mujawad ataupun tajwid paling tinggi 30 poin, kemudian irama, lagu, keindahan paling tinggi 20 poin. Sehingga total semuanya ada 100 poin. Teknik lomba. Setiap peserta, baik jenjang SD maupun SMP, setiap peserta akan diwajibkan membaca satu surat penuh atau membaca satu surat dengan sempurna, begitu ya. Nah, adapun suratnya yang dibaca penuh, untuk level SD, mulai surat An-Nas sampai dengan surat Al-Zalzalah. Untuk level SMP yang dibaca penuh suratnya, mulai dari An-Nas sampai dengan Al-Duha. Jadi setiap anak akan mengalami ataupun diminta membaca satu surat secara penuh oleh Dewan Juri, begitu. Kemudian yang kedua, nanti meneruskan ayat ataupun menyambung ayat. Contoh, walaili idza saja, gitu kan. Nah, ini itu sanad. Misalnya juri menyebutkan surat Ad-Duha, baca ayat kedua, nanti ketiganya apa? Nah, itu yang meneruskan adalah pesertanya, begitu. Jadi poin pokoknya kira-kira itu mengenai lomba tahfidz. Nah, kemudian peserta ini akan dipanggil, ya kan, karena seluruhnya bersifat daring, begitu ya, ataupun online. Kami informasikan bahwa sampai siang hari ini, ketika pendaftaran sudah ditutup, maka peserta lomba MHQ tingkat SMP ada 18 sekolah ataupun 18 anak. Kemudian untuk jenjang SD sampai siang ini ada 16 sekolah ataupun 16 anak, begitu. Nah, nanti Dewan Juri akan memanggil peserta lomba ini berdasar dengan urutan yang sudah dibuat oleh panitia, yang dimana dasarnya adalah berdasarkan pada siapa yang lebih awal mendaftar, itulah nanti yang akan lebih awal dipanggil. Kami sampaikan bahwa berdasarkan form yang kami terima, untuk level SMP, pertama adalah SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai, ini ada 2. Kemudian berarti nanti yang pertama ini ya, SMP 6 ini yang akan dipanggil. Kemudian SMP 44 Grand Wisata, 1 murid. SMP Islam Al-Azhar 31 Sumarekon ada
3 anak. Kemudian SMPT Torik bin Ziyad Boarding School 1 anak. SMP Islam An-Nida ini ada 4 anak. Kemudian SMP 1 Bogor 1 anak. SMP As-Sahabah 1 anak. SMP Islam Al-Azhar 12 Ramangun ada 2 anak. Kemudian dari Pondok Pesantren Nasrul Haq Al-Islami ada 1 anak. Kemudian SMP Al-Jannah 1 anak. Jadi nanti bisa menyesuaikan urutannya. Kemudian untuk level SD, ya, peserta yang akan tampil pertama adalah dari SD Islam Al-Azhar 23 Jatikramat, ini 2 anak. Kemudian dari SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang, ada 3 anak. SD IT An-Najma 2 anak. SD Al-Taufik 1 anak. Kemudian SD Islam As-Sofa Pekanbaru 1 anak. SDA 6 Jakapermai 1 anak. SDA 12 Cikarang 1 anak. Jadi 4 anak ya. Kemudian SDA 41 Kerawang 2 murid. Kemudian SD Islam Al-Azhar 48 GDC Grand Depok City, ini 2 anak. Terakhir dari SD IA 5 Kemandoran 1 anak. Baik, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti peserta ini akan dipanggil oleh Dewan Juri. Diharapkan pada hari Kamis ini standby untuk ikut pembukaan. Kemudian nanti akan langsung masuk ke studio khusus untuk lomba tahfidz begitu. Kami kira cukup, adapun pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir setelah yang lain juga menyampaikan kriteria lomba yang akan dilaksanakan. Dari kami cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Probingan. Untuk sesi pertanyaannya ditampung dulu sebentar ya Nak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya adalah pemaparan informasi mengenai teknis lomba solo vokal yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tobiin. Kepada Bapak Tobiin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mendaftar di acara virtual di SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang. Jadi kami sebagai PJ untuk solo vokal akan sedikit memberikan technical meeting buat teknis dan ketentuannya ya. Yang pertama untuk solo vokal itu ada 2 perlombaan. Dari yang pertama adalah tingkat SD, yang kedua tingkat SMP. Sedangkan untuk tuan rumah dilarang ikut supaya adil. Jadi khusus untuk tahun ini, jadi Bapak Ibu
percayakan pada kami bahwa kami akan seadil-adilnya. Dengan catatan nanti mengikuti ketentuan yang ada. Oke, untuk solo vokal ketentuannya untuk tingkat SD dan SMP. 1. Ketentuan SD, peserta adalah SD dan SMP ya. Peserta adalah SD, peserta anak SD atau SMP yang masih aktif dengan menunjukkan rapot. Kelasnya bebas. SD mau kelas 1 boleh, kelas 6 boleh ya, bebas. Kemudian SMP kelas 7 sampai kelas 9 bebas. Kemudian mengumpulkan pas foto 3x4. Nanti teknisnya anak dipoto pakai baju sekolah, kemudian dikasihkan panitia untuk di pendaftaran. Karena nanti antara yang lagi menyanyi dengan yang di pas foto apakah sama atau tidak. Itu tujuannya itu, demi keadilan. Kemudian mengisi formulir. Jadi kalau yang belum mengisi formulir jangan salahkan kalau nanti diskualifikasi ya. Walaupun di sini ada SD kita ya, namanya belum terdaftar, tapi pasti ada kasih kesempatan sampai hari ini ya, cepat-cepat diisi. Kemudian nanti mendaftar ulang ketika technical meeting. Artinya ketika technical meeting sudah mengetahui. Jadi tidak nanti begitu pas ada pengumuman, komplain sana sini, tidak ikut technical meeting dan seterusnya. Kalau mengambil undian tidak usah ya. Ini saya hapus ya. Ini tadinya mau dibikin ini tapi nggak usah. Menyiapkan hasil video. Jadi untuk video nanti perlu diketahui baik tingkat SD atau SMP, nanti teknis pembuatannya dengan menggunakan video saja. Artinya dia HP ya, dengan HP. Jadi jangan sekali-kali ditambahin mixing, dikurangin atau diapain. Langsung ya, dalam posisi HP diam. Sekali lagi, dalam posisi HP diam dan asli. Tidak boleh pakai mic, pakai mixing-mixingan tidak usah. Karena ini adalah lomba menyanyi. Jadi itu. Jadi pakai video apapun, pakai HP apapun diterima. Ya, yang penting buatnya pakai HP. Kemudian yang selanjutnya, nanti hasil video itu kalau sudah jadi dikirimkan nanti ada link khusus yang nanti akan di-share di grup. Setelah itu kemudian peserta wajib menyaksikan lomba. Jadi ketika menyaksikan ada harapan juara. Karena juara itu ada diambil juara 1, 2, 3. Kemudian harapan 1, 2 plus juara favorit. Juara favorit itu apabila kalau misalkan nge-share di YouTube, nanti ada dari panitia, ada apa namanya ya, tag ya. Istilahnya dari kami, nanti akan kami kasih, kemudian di-share ke YouTube, siapa yang subscribe-nya paling banyak, itu juara favorit. Makanya ajak seluruh, misalnya dari SD, katakanlah 6 Jaka Permai misalnya, kalian silakan semuanya suruh like semuanya, ya kan? Siapa tahu juara favorit gitu. Ya, nanti ada di situ ada juara favorit. Jadi siapa yang paling banyak di subscribe orang lain, itulah yang nanti akan juara favorit. Ini yang nilai bukan juri tapi orang lain, khusus yang ini. Baik, sekarang materi. Materi lomba itu di SD, lagu anak-anak. Karena masih SD, lagunya anak-anak. Yang kedua, bernuansa Islami. Jadi maksudnya lagu anak-anak boleh,
lagu yang anak-anak bernuansa Islami juga boleh. Ya, itu maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, materi untuk lomba di SMP, lagu yang dinyanyikan. Kebetulan saya menuliskan 4. Tapi apabila 4 itu katakanlah tidak tepat, ya pilih yang lain boleh. Milih 1 saja, ya, untuk divideokan. Kemudian kriteria penilaian, ini ada 5. Yang pertama adalah teknik vokal, ya 20 poin, ketepatan nada 20 poin, syair 20 poin, ekspresi 20 poin, performance 20 poin. Artinya kalau seandainya menyanyikannya secara totalitas dengan secara performance yang bagus, teknik vokal yang bagus, maka nilai sempurnanya 100. Ya. Itu nanti seperti itu. Jadi ada 5 kriteria yang harus diperhatikan. Oke, lanjutnya untuk pelaksanaan lomba. Karena pesertanya jumlahnya itu 14 peserta, yang tadinya kita targetkan 30, maka yang tadinya ada babak penyisian dan final, maka teknis yang kedua kita ambil. Ketika jumlahnya 14, maka saya akan mengambil 5 besar. Ya, 5 besar yang langsung nanti siapakah yang juara nanti ditentukan di hari H, hari Sabtu. Ya, jadi nanti kalau misalkan pengen tahu, saya masuk gak ya, masuk ke link itu, nyaksikan ya. Nanti di situ, oh ternyata saya juara gitu ya. Dan itu nanti ditampilkan, 5 orang tersebut ditampilkan, dan tidak akan dikasih tahu pas penilaiannya hari Kamis dikasih tahu juara siapa, tidak akan dikasih tahu. Dikasih tahunya hari Sabtu. Semuanya seperti kayak tadi, ya, kayak Tafiz sama. Sabtu, semuanya di Sabtu. Nanti yang juara langsung ditampilkan. Yang bentuk video tadi yang sudah katakanlah sudah dinilai penyisian, nanti ditampilkannya di hari tanggal Sabtu lagi. Saya kira itu keputusan juri tidak bisa diganggu gugat, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang jelas dan seterusnya, silakan. Ini saya kira udah cukup ya. Ini karena pertanyaan nanti terakhir aja ya. Oke, itu aja saya kira. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tetap kreatif walaupun pada masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tobi SPD. Penjelasan berikutnya adalah dari PJ Lomba Tari Tradisional yang akan disampaikan oleh Ibu Raden Ajeng Pinastika, SPD. Kepada Bu Ajeng kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, baik, terima kasih. Yang kami hormati, yang sama-sama saya hormati, unsur pimpinan Ibu Ida Makfuroh dan Bapak Amiruddin SPD, MPD, Bapak Ibu Guru, PJ Lomba, Panitia, Bu Yani, dan tim, juga anak-anak OSIS yang insya Allah semangat ya nak. Kemudian peserta Lomba Zekrus ke-6 tahun 2021 dan juga Bapak dan Ibu pembimbing lomba. Di sini saya akan menjelaskan untuk lomba tari, ketentuan lomba tari. Sebentar saya akan share screen. Baik.
Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Iya. Untuk lomba tari tunggal ini memang khusus untuk tingkat SD dengan ketentuannya pertama, lomba dilaksanakan sebanyak 1 kali putaran pada tanggal 6 Februari. Kemudian peserta lomba berjumlah 1 orang karena memang namanya tari tunggal. Kemudian lomba dalam bentuk penampilan berbentuk video. Kemudian video yang yang diupload tidak atau belum pernah dilombakan pada perlombaan mana sebelumnya. Kemudian ada tata rias, busana, dan properti menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan properti tari berupa benda tajam, api, mudah terbakar, atau benda lain yang membahayakan. Kemudian untuk pakaian tidak menonjolkan aurat. Kemudian peserta mengupload video dan sinopsis tarian paling lambat tanggal 24 Februari. Kemudian video direkam menggunakan kamera HP. Video direkam di dalam ruangan, pencahayaan yang baik dan tidak bias atau backlight. Kemudian video berlatar ruangan atau indoor, bukan berlatar pemandangan atau sejenisnya. Kemudian ini posisi kamera berada dalam posisi tengah atau center. Kemudian sesuaikan jarak kamera dengan peserta sehingga seluruh rangkaian gerak itu masuk di dalam video tersebut atau in frame. Kemudian kameranya statis, tidak ada zoom in atau zoom out. Kemudian kamera tidak mengikuti pergerakan peserta dan disarankan untuk memakai penyangga kamera atau tripod. Kemudian rekaman video harus dilakukan ketika peserta sudah dalam posisi menghadap kamera sejak dari awal. Jadi terlihat wajah dan seluruh badan. Kemudian saat perekaman video, posisi HP berada pada posisi bentang darat atau landscape, bukan portrait atau berdiri. Kemudian video dibuat dengan ketentuan durasi paling lama maksimal 7 menit. Format videonya MP4 atau MPEG ya. Kemudian kualitas videonya 360 pixel, suara jernih dan terdengar jelas. Tidak ada editan, misalnya tulisan, cahaya, gerak, atau dubbing, atau lip sync, atau sebagainya. Tidak ada editan. Kemudian format nama file video sebelum dikirim. Tari _ nama sekolah. Contohnya tari _ SDIA Al-Azhar 12. Nah, kemudian peserta mengupload video tarian ke YouTube dengan mention @SMPIA 16 Alcik. Hashtagnya Zekrus6, kemudian SMPIA 16 Alcik. Nah, kemudian yang dikirimkan kepada kami berupa link ya, berarti Bapak Ibu ya, link YouTube dikirimkan ke di sini. Nanti akan saya masukkan juga ke grup Zekrus ya. Ini bit.ly lomba tari Zekrus ini sudah tersedia. Selanjutnya, ini untuk aspek penilaiannya. Yang pertama, aspek atau kriteria penilaian sebagai berikut. Kepenarian meliputi wiraga, wiram untuk kesesuaian wirasi. Identitas kedaerahan menunjukkan ciri budaya daerah, misal dari masing-masing daerah ya tertentu. Kemudian kreativitas garapan meliputi gerak, tata rias, busana, musik, tata pentas, properti, pola lantai, dan desain dramatik. Kemudian penyajiannya ada harmoni, keutuhan, dan kesesuaian gerak. Nilai minimalnya 60 dan maksimalnya 100. Kemudian penghargaannya, ini ada sedikit perubahan. Penghargaannya diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Kemudian ini juaranya juara 1 1 juta, juara 2 750, dan juara ketiga 500. Baik, saya rasa cukup untuk tari. Saya cek tadi untuk linknya belum ada yang mengirimkan. Bapak Ibu silahkan kalau sudah upload di YouTube boleh langsung dikirimkan ke link yang ada di sini. Link yang ada di sini. Ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup Bu Yeni untuk tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ajeng sebagai PJ Lomba dari Tari Tradisional Tunggal. Selanjutnya adalah pemaparan informasi mengenai teknis lomba TikTok yang bertema 5M. Kepada Ibu Nur Pratiwi SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMPA 16 Cikarang Bu Ida, yang terhormat Wakil Kepala SMPA 16 Cikarang Bapak Amiruddin, yang terhormat Ibu Ketua Jamiah Ibu Rita beserta tim Jamiah, Bapak Ibu Guru SMPA Al-Azhar 16 Cikarang beserta karyawan, dan juga para pembina dari masing-masing sekolah, pembina lomba, dan juga para peserta yang kami banggakan. Oh iya, dan juga nggak lupa ya, anak OSIS yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara Zekrus ke-6 ini. Jadi untuk yang terakhir adalah technical meeting lomba TikTok competition kampanye 5M. Jadi hanya 5M-nya, karena kalau 17 nggak boleh ya Pak, 17M. Korupsi ya. Iya, betul, itu juga nggak boleh kebanyakan. Jadi hanya 5M. Yang pertama akan ditampilkan sesuai dengan slide juga, karena ini lomba yang cukup harusnya ya banyak pesertanya, jadi kita tampilkan hadiahnya. Yang pertama ada first winner-nya dulu nih, awal-awal kita tampilkan hadiahnya dulu biar banyak yang ikut. Ya, juara pertama ini pemenangnya nanti akan mendapatkan trofi, dana pembinaan dan sertifikat sebesar 1 juta rupiah ya. Masya Allah. Lalu untuk juara keduanya sama trofi, dana pembinaan dan sertifikat sebesar 750.000 rupiah. Dan juara ketiganya sama juga trofi, dana pembinaan dan sertifikat sejumlah 500.000 rupiah. Selanjutnya untuk kriteria penilaian lomba. Nah ini untuk yang pertama, untuk lomba TikTok, mungkin karena lombanya baru ya, jadi banyak yang belum tahu, kita sampaikan kriteria penilaian lomba. Yang pertama akan dinilai adalah kekuatan pesan yang disampaikan. Jadi nanti pesan dari 5M itu harus tersampaikan dengan baik. Lalu yang kedua adalah kesesuaian dengan tema. 5M itu apa sih? Jadi 5M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Lalu yang ketiga adalah kreativitas konten videonya. Jadi harus kreatif. Dan yang paling penting adalah originalitas. Harus asli kalian pesertanya, kalian yang ada di videonya. Lalu untuk babak perlombaan dan ketentuan lomba, yang pertama itu lomba dilaksanakan sebanyak 1 kali putaran. Yang kedua, peserta pendaftaran secara individu atau bisa berupa tim, asalkan tim tersebut berasal dari sekolah yang sama. Jadi bebas ya, individu sendiri boleh, tim mau 2 orang, 3 orang, atau 5 orang, terserah bebas, asalkan nanti bagi-bagi hadiahnya adil ya. Nah untuk linknya itu sudah di-share di grup peserta Zekrus, bisa dicek di situ. Jika sudah siap videonya, linknya bisa di-share, sekalian mendaftar langsung di link tersebut. Lomba TikTok strip Zekrus. Lalu lomba dalam bentuk video TikTok sudah pasti. Lalu durasi pun bebas. Namanya TikTok berarti bisa kalian edit, bisa ada transisi-transisi gitu ya, bisa diedit seperti itu. Lalu outfitnya ya bebas tapi sopan ya, dan tidak terlalu menonjolkan aurat kalian. Selanjutnya untuk waktu dan tempat pelaksanaan lomba, yang pertama pengumpulan video, mohon maaf. Pengumpulan video paling lambat adalah hari Rabu 26 Februari 2021. Hari Rabu 24 Februari 2021, mohon maaf. Paling lambat dikumpulkan jam 3 sore, kami tunggu. Lalu penjuriannya, nah nanti kalian akan di-share link untuk menyaksikan penjurian dan tampilan dari video TikTok kalian pada hari Jumat 26 Februari 2021 dimulai pukul 9 tepat insya Allah sampai pukul di susunan acara sampai pukul 10.30.
Lalu dilaksanakannya nanti ada di SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang, namun peserta bisa melihat dan menyaksikan acaranya secara daring via Zoom, nanti linknya menyusul. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan melalui grup peserta Zekrus ataupun bisa japri juga secara langsung. Nanti jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan di akhir acara di sesi tanya jawab. Terima kasih dari lomba TikTok Competition. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Miss Tiwi sebagai PJ lomba TikTok. Selanjutnya adalah, mohon maaf Bu Yani, ini ada tampilan video contoh. Tadinya saya yang mau tampil langsung, tapi nanti aja kali ya, pas hari live-nya ya. Takut iya nanti pada minder ya. Jadi sekarang contoh aja dari siswa SMP Al-Azhar 16 Cikarang. Silakan bisa disaksikan. Kita tunggu bersama-sama videonya seperti ini ya. Contohnya. Enggak. Jadi nanti background lagunya boleh bebas, ada subtitle-subtitlenya, gayanya boleh bebas ya, asal nggak usah jungkir balik gitu menyakiti diri sendiri, jangan. Yang biasa-biasa aja. Terima kasih. Seperti itu contoh videonya. Terima kasih, Bu Yani, silakan. terima kasih Miss Tiwi untuk ulasannya. Sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab, ada yang harus saya sampaikan. Jadi selama kegiatan Zekrus berlangsung, para peserta wajib join dari pagi. Jadi kita nanti akan memutar video yang sudah dikirimkan bareng-bareng, semuanya melihat peserta, juri, kemudian anak-anak yang lain juga semuanya nonton bareng-bareng. Jadi semuanya tahu di mana kelebihan masing-masing peserta. Jadi semuanya wajib join dari pagi ya. Terus yang berikutnya lagi, untuk video dikirimkan paling lambat hari Rabu. Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan linknya sudah saya share di grup peserta Zekrus. Jadi untuk link tari tradisional, link solo vokal, kemudian link TikTok itu silahkan diisi masing-masing. Paling lambat hari Rabu. Terus yang berikutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya langsung atau mau yang di chat dulu nih, ada yang bertanya beberapa. Mohon maaf tadi ada yang kehapus. Tadi tuh ada yang nanya tentang apa ya, mixing gitu. Silakan nanti diulang lagi. Ini yang saya baca dulu aja ya. Pertanyaan pertama, ada nih 5 besar yang dipilih untuk final solo vokal, teknisnya seperti apa? Mungkin langsung dijawab oleh Pak Tobiin. Kepada Pak Tobiin, silakan.
Oke, terima kasih. Teknisnya nanti dinilai, jadi ditayangkan satu-satu untuk penyaringannya. 5 besar itu nanti akan diumumkan di hari Sabtu. Dan di situ nanti langsung diumumkan juaranya. 5 besar itu pasti juara. Tapi entah juara berapa nanti di hari Sabtu. Jadi gitu aja. Enggak, Pak, begini, mohon izin Bu. Lagi mengenai Mau nanya dong. Pak, maaf Mohon izin, Bu. kalau Mohon menggunakan izin. mic hanya untuk memperbesar suara, bukan untuk mixing atau merubah suara asli. Mohon maaf Bu, izin. Terima kasih. Tidak boleh. Karena ini lomba vokal. Jadi justru kalau iringannya diperkecil. Jadi itulah pinter-pinternya guru. Jadi kalau Anda sebagai guru, Anda sebagai pendamping, pinter. Itu justru bagaimana supaya vokalnya lebih dominan muncul. Karena ini lombanya vokal bukan liringan. Mohon maaf, kenapa tidak di-mixing? Ya memang nggak boleh, karena kan itu lomba. Jadi saya akan mencari yang benar-benar berkualitas. Karena SMS saya juga nggak ikut, jadi saya tidak membela siapa-siapa. Terima kasih. Masih ada lagi? Mau nanya nih Bu. Saya Bu, maaf Bu, izin untuk menanggapi yang 5 tadi. Silahkan. Izin nih dari Pak Muhandi Bu. Silakan Pak Muhandi. Oh iya, ini mumpung Pak Tobin jawab nih, karena banyak yang belum saya ketahui nih, maaf nih Pak Tobin. Apa? Yang pertama itu waktu di Juknis kan ada dipanggil 3 kali, bila tidak ini diskualifikasi gitu. Ternyata nggak berlaku ya Pak ya, karena ini nggak live langsung berarti ya Pak ya. Karena di Juknisnya cuma 3 yang saya baca, cuma 3, makanya harus ikut technical meeting. Yang pertama yang saya tanya, untuk posisi video itu portrait apa landscape? Disepakati apakah bentuk portrait atau landscape? Kemudian yang kedua, apakah background, kemudian aksesoris lainnya, kostum, walaupun di situ tidak dicantumkan, nanti kalau memang tidak berpengaruh, sampaikan kepada juri. Jadi tidak mengaruhi, yang dibutuhkan adalah cuma teknik vokal. Karena khawatir ada nanti juri melihatnya, wah ini bagus sih pakaiannya gitu kan, ini backgroundnya juga bagus, menggunakan grand screen atau apa gitu ya. Jadi mohon kalau umpamanya sepakati dari sekarang tidak ada penilaian untuk backdrop ataupun kostum, karena saya lihat emang nggak ada di situ kostum gitu ya. Kemudian apalagi sini link kami tunggu ya Pak ya, kami tunggu. Kemudian lagu itu ini kan lagu sebenarnya bebas tapi anak-anak dan Islami. Itu dari kami insya Allah menyiapkan lagu Islami dari OPEK gitu ya, dari Dialova, itu sebenarnya lagu-lagu Islami juga gitu. Itu aja Pak Tobiin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon izin Pak Tobiin, saya Kuncoro mohon izin mau mempertanyakan kembali yang tadi sih belum gitu jelas soalnya Pak, saya menanggap ininya. Halo, apakah saya diberi izin buat bertanya kan? Nanti gantian. Ini Pak Muhandi dulu satu-satu ya. Untuk Pak Muhandi yang pertama, untuk yang dimasuk diskualifikasi itu, mereka sudah daftar tetapi belum konfirmasi sampai hari technical meeting, sampai yang telah ditentukan ya, itu yang diskualifikasi, maksudnya begitu. Oh, bukan 3 kali panggil ya Pak ya? Ya. Bukan. Ini lombanya sebenarnya sederhana ya. Jadi itu. Yang kedua, untuk yang sekali lagi saya kasih tahu bahwa kita kan lomba adalah yang dicari adalah nanti vokal yang terbaik. Jadi mohon maaf, bukan mixing yang terbaik. Jadi perlu diketahui ini lomba solo vokal, nanti saya akan konsentrasi melihat kualitas vokalnya. Ya. Iringannya mohon jangan lebih besar, itulah nanti 2 HP juga cukup, satunya HP buat iringan, pakai HP kan bisa. Kami ini suaranya, kalau suaranya di tempat tertutup yang penting. Jangan gerak ya. Posisinya HP-nya tetap landscape ya. Jadi seperti itu biar agak
kelihatan mimiknya. Kemudian tadi performan itu sebenarnya ada di situ Pak. Kalau performan itu masuk ke dalam di 4 ya, poin 4 itu, 5 ke 5. Di situ maksudnya kekuatan dari masing-masing anak itu mengekspresikan dan seterusnya itu masuk situ. Termasuk kalau misalkan ada pakaian katakanlah mendukung, ya masuk ke situ. Gitu Pak. Jadi saya nggak detail untuk pakaian sendiri nggak, karena itu pakaian itu hanya aksesoris ya. Itu. Tapi masuk ke performan itu. Itu ya Pak Bung Handi. Full body ya Pak ya? Full body ya? Ya, full body boleh. Jadi kelihatan dari, mohon maaf ya, cara ininya kelihatan dari atas ke bawah gak apa-apa ya. Yang penting dia kelihatan cukup sampai misalkan katakanlah mau full body boleh dari kaki sampai atas boleh. Tapi kalau misalkan ruangannya katakanlah kurang cukup atau bagaimana, cukup sampai kaki juga aja cukup. Saya kira akan kelihatan kok nanti mimik ya, gelak mimik mereka itu kelihatan. Saya kira itu. Jadi dipermudah saja ya. Yang penting di situ teman-teman nyaman karena kita pakai HP saja. Itu jangan pakai missing-missingan. Itu terima kasih. Barangkali ada yang lain. Siap. Baik Pak, saya Pak ya. Mohon izin panitia untuk menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan finalnya tadi ya. Apa? Ulangi Pak. Pak Tobin ya. Baik, ini jadi terkait dengan final 5, jadi 5 besar yang dipilih secara live semua peserta itu dipilih kembali kan maksudnya dipilih 5. Itu mau ditandingkan kembali atau cukup sudah itu saja 5 untuk finalnya? Cukup. Sudah. Berarti tidak tanding ulang ya Pak ya? Tidak. Cuman saya umumkannya di hari Sabtu. Misalnya Bapak Kapri saya nggak jawab. Ada harapan 2 ya Pak ya? Gitu maksudnya. Karena jumlah ada harapan 2 berarti Pak Dubin. Kalau jumlah pesertanya 30 ada final. Tapi ini cuma 14. Jadi cukup langsung nanti 5 orang itu nanti saya sebutkan tapi tidak menyebutkan juaranya. Contoh misalkan, yang masuk SMP ini misalnya nama ini atau apa gitu ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan juaranya. Nanti di hari Sabtu. Oke, ya, biar deg-degan gitu. Itu Pak Kuncoro ya. Berarti tandingnya tetap 1 kali kan Pak ya? Intinya tandingnya cuma 1 kali ya? Kali aja. Oke. Ya udah Pak, itu aja sih Pak yang ingin ditanyakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi Pak Tobin. Yang pertama, apakah pengambilan video boleh menggunakan selain itu menggunakan kamera digital atau kamera DSLR? Tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah musik pengiring untuk lagu yang dipilih dapat menggunakan -1 dan menggunakan mikrofon untuk vokal agar suara bisa terdengar namun tidak di mixing? Kalau iringan dia menggunakan keyboard silakan, tapi tolong diatur karena itu kualitasnya tidak pakai mixing. Karena nanti kami benar-benar akan menilai kualitas vokal. Maaf sekali. Kalau dengan misalkan bantuan mixing itu udah ya mohon maaf ya bukannya apa-apa, itu sudah namanya mixing. Jadi tetap biarkan anak menyanyi seperti kita menyanyi, hanya iringan itu hanya ini aja untuk supaya mereka itu petukannya dan seterusnya bisa berjalan baik. Jadi jangan ditambah-tambah lah. Kalau misalnya mau pakai keyboard boleh nggak Pak Tobi, silakan, keyboardnya harus lebih kecil dari vokalnya. Itu aja. Terima kasih Pak Tobin. Pertanyaan berikutnya, periode waktu upload video ke YouTube atau link yang diberikan. Nah, kalau ini saya bantu jawab ya. Jadi untuk upload video ke YouTube atau link yang diberikan bisa mulai setelah TM ini sampai nanti, berarti sampai pas hari. Nah, untuk berikutnya lagi, untuk setting atau background dapat bebas ya sesuai dengan alur lagu untuk menunjang performance. Boleh, ya. Untuk pertanyaan nomor 4 boleh. Nah, masih ada pertanyaan lagi apa ini? Bu, Pak, maaf. Untuk solo vokal persyaratan seperti rapot, foto, isi formulir by apa ya? Nah, kalau untuk ini sepertinya rapot tidak diperlukan. Isinya sudah diberikan saja.
pendaftaran. Untuk foto mungkin nanti kami akan menghubungi untuk nanti dikirimkan ke musisi pendaftaran. Berikutnya lagi yang pertanyaannya. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan mengenai tahfiz. Ini sudah daftar tahfiz, tapi tadi namanya belum disebutkan daftar lengkap peserta, bisa dilihat di mana. Oh ya, nanti menyusul ya Pak untuk daftarnya. Insya Allah nanti akan kami share di grup kalau sudah fix. Terus yang berikutnya lagi untuk lomba tahfiz, jumlah pertanyaannya ada berapa ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya lengkapi bahwa untuk juara itu kelas untuk level SD 3, SMP 3 dan masing-masing juara akan mendapatkan piala begitu. Ya, itu tambahan. Kemudian yang berkait dengan pertanyaan, saya ulangi lagi bahwa anak ini yang pertama diminta membaca satu surat full, adapun suratnya batasan untuk SD sampai Al-Duha, untuk anak SMP dari anak antara anak sampai Al-A'la begitu. Al-Duha. Yang SD dari anak sampai Al-Zalzalah itu yang baca full. Kemudian anak diminta untuk meneruskan ayat. Ya kan, ini setiap anak akan kebagian 2 pertanyaan, ya. Jadi menyambung surat, menyambung ayat dari sebuah surat, ini setiap anak akan kebagian 2 pertanyaan. Jadi tidak akan lebih dari itu. Jelas Pak ya? Oke, terima kasih untuk Pak Adi. Selanjutnya mengenai tari. Bu Ajeng mudah-mudahan standby ya Bu Ajeng. Iya. Untuk tari tunggal, saya rasa tidak pola lantai dan mohon kejelasannya apakah kreasi daerah yang kan adalah kreasi baku yang sudah ada atau kreasi daerah garapan guru. Terima kasih. Baik, ya, iya. Saya akan coba jawab ya Bu Yani. Terima kasih Clarissa Nindya. Untuk tari tunggal, iya mohon maaf itu pola lantai masih nyangkut. Sebenarnya pola lantai itu untuk tari kelompok. Kalau tari tunggal memang tidak dinilai secara pola lantai, tapi lebih kepada gerak dan ekspresi. Ya, ya terima kasih masukannya. Kemudian yang kedua, kreasi baku atau kreasi daerah garapan guru ya atau kreasi baru ya boleh. Tari kreasi dari garapan guru juga boleh di mix, boleh. Gitu Bu Yani. Terima kasih Clarissa. Ya terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ada untuk TikTok. Untuk TikTok, apa tidak sebaiknya dipisah kategori dan individu? Karena pasti dari segi konten, kalau tim pasti lebih bervariasi dan bisa improve ekspresi sesuai karakter masing anggota tim. Sedangkan individu full hanya sendiri yang show up the message. Mohon kiranya jadi bahan pertimbangan. Analoginya band dan penyanyi solo tentu akan berbeda, bukan kriteria penilaiannya. Thanks untuk pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk kriteria penilaian lomba untuk tim atau individu tidak ada perbedaan karena memang yang dinilai adalah tingkat kreativitas peserta dan memang di sini tujuannya gimana cara menyampaikan kesan UMKM tersebut. Jadi pun di contoh video yang disampaikan sendiri pun itu sudah sangat menarik. Jadi pesan yang disampaikan sampai kalau misalnya cuci tangan berarti menunjukkan video sedang cuci tangan, lalu menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Kalaupun tim tetap seperti itu, mau ditampilkan seluruh timnya juga tidak apa-apa. Yang membedakan palingan kalau misalnya individu berarti full hadiahnya kalau menang untuk sendiri. Kalau misalnya tim berarti ya memang harus ada pembagian iya di masing-masing tersebut. Jadi bedanya hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Selanjutnya ada pertanyaan untuk lomba sains dan mau tanya untuk lomba science math competition untuk babak penyisihan nanti harus berkumpul bersama atau boleh di tempat terpisah? Silakan Pak. Ya, untuk babak penyisihan bisa di masing-masing rumah. Jadi peserta bisa mengerjakan soal di masing-masing rumah. Karena ini memang berkondisi seperti ini, makanya diusahakan tidak berkumpul. Tetapi kalau mau berkumpul, dipersilakan juga.
Di sekolahnya boleh, mau di rumah masing-masing dipersilakan. Oke, ini ada yang mau nanya via live sebentar ya. Ada satu pertanyaan lagi dari solo vokal tadi belum kejawab. Untuk kameranya solo vokal itu portrait atau landscape, Pak? Oke. Sebenarnya ini masalah landscape atau tidak, kalau buat saya tidak masalah ya. Tidak masalah. Kalau saya melihat yang penting mereka itu ini kan apa kelihatan seluruh tubuhnya. Artinya berarti bisa ditafsirkan sebaiknya seperti apa. Supaya yang nyamannya seperti apalah ya. Oke, kalau kita biar sepakat ya kita ambil keputusan aja ya pakai landscape aja gitu ya. Biar sama gitu. Jadi nanti nggak ada yang protes. Itu ya gitu aja Bu Yani. Oh ya, terima kasih Pak Tobin. Selanjutnya ada yang mau nanya langsung nih via live. Silakan kepada Apri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu perihal tari. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi kan sudah dijawab. Berarti kan tidak harus baku atau tok-tok tradisional ya. Tapi kreasi boleh. Berarti kreasi boleh. Yang penting nanti di situ kan nanti kan ada sinop. Halo? Silakan Pak. Halo Bu. Ya silakan. Iya, halo. Yang pertama adalah untuk sinopsis dan video berarti nanti terpisah ya pengiriman. Satu. Betul, Pak. Yang kedua adalah di situ kan ada keterangan tidak boleh diedit. Nah, maksud tidak boleh diedit ini apa nih? Kan kalau kita buat video tari, apakah memang biasa kita kan pakai aplikasi ya, InShoot dan lain sebagainya. Pakai aplikasi InShoot dan sebagainya. Nah, dalam InShoot itu kan nanti kita akan dubbing musik tuh. Nanti disertai dengan gerakan tari. Itu dibolehkan atau memang tidak boleh, harus kita live kita shoot dengan kamera HP dengan musiknya atau seperti itu. Terus yang kedua adalah kan tidak ada boleh editan tulisan dan lain sebagainya. Kalaulah kita mau naruh logo Al-Azhar Cikarang 12 ataupun juz 6-nya diperbolehkan atau tidak. Nah, terus yang terakhir adalah di Solo Vokal kan ada juara favorit ya. Nah, di dalam lomba tari tunggal ini apakah ada favoritkah? Karena kan ini via YouTube seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Siapa tadi Pak? Apri. Oh ya, Pak Apri, terima kasih pertanyaannya. Baik, saya coba jawab. Untuk yang pertama tadi, iya, kreasi masih bisa Pak. Boleh ya, karena memang kemarin juga ada yang langsung japri ke saya, silakan boleh. Kemudian untuk pengeditan video, dimaksudnya itu tidak, ya benar, tidak ada dubbing dan lip sync Pak. Untuk tulisan, baik itu cahaya dan gerakan juga tidak ada editan maksudnya. Jadi benar-benar ketika pengambilan video itu anak live gitu, untuk memudahkan juga penilaiannya juga ya Pak. Jadi kalau editan, kalau memang untuk penyambungan video seperti InShoot, aplikasi yang tadi Bapak sebutkan itu nggak apa-apa. Tapi tidak ada penambahan seperti mungkin tulisan, cahaya, gerakan, atau dubbing. Kalaupun memang mau menambahkan seperti logo, itu nanti melalui YouTube saja Pak, ada mention at SMPIA 16 Alcik itu saja. Jadi tidak ditambahkan lagi, karena memang untuk kreativitas kami dari gerak saja gitu. Ya Pak, kalau dari tari. Untuk juara favoritnya adakah Bu? Oke, untuk juara favorit ini masih saya akan diskusikan dulu. Ini kan terkait hadiah juga ya Pak. Saya akan diskusikan dengan panitia juga ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Apri. Mohon maaf saya nggak lihat nih. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai Math and Science. Mengerjakannya hanya lewat CBT Bintang Pelajar atau lewat Zoom juga? Silakan Pak Aspar. Iya, untuk babak penyisian
Zoom itu hanya untuk pengawasan. Jadi mengerjakannya lewat yang CBT BP tadi. Jadi Zoom itu untuk pengawasan fungsinya. Oke. Ya, terima kasih Pak Aspar. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Oh, ini ada pertanyaannya. Apakah grup WA untuk menerima info panitia dan memberikan link hanya untuk peserta atau boleh ada pendampingnya? Boleh ada pendampingnya Pak, nanti request aja. Bu, tolong invite ini. Oke, nanti saya invite ya. Untuk berikutnya, silakan yang mau ditanyakan lagi, boleh live nanyanya. Ada? Atau di chat juga nggak apa-apa? Kayaknya sini pertanyaan udah habis kayaknya. Ya Bu, mohon maaf saya mau nanya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahfidz itu yang sambung ayat, apakah dari An-Naba sampai An-Nas atau sama dengan yang membaca satu surah penuh dari An-Nas sampai Az-Zalzalah? Itu saja Bu. Terima kasih. Jadi kami ulangi bahwa penilaian itu setiap peserta baik level SD maupun SMP, setiap anak akan kebagian membaca satu surat full. Untuk jenjang SD dari Anas, antara surat Anas sampai surat Al-Zalzalah. Kemudian untuk level SMP antara surat Anas sampai surat Ad-Duha begitu. Ya, surat apa itu? Surat Al-A'la gitu. Kemudian meneruskan ayat. Nah, ini beda dengan surat yang dibaca. Jadi misalnya ketika seorang anak kebagian baca full misalnya surat Al-Alaq gitu, nanti yang menyambung ayatnya tentu ya beda begitu dengan apa yang tadi dia baca. Itu Pak ya. Lagi? Berarti dari An-Nas sampai Az-Zalzalah itu aja Pak untuk jenjang SD Pak. Kenapa? Untuk jenjang SD sambung ayatnya itu dari An-Nas sampai Az-Zalzalah saja atau sampai An-Naba? Sampai Al-Duha Pak. Al-Duha ya. Bukan Az-Zalzalah Pak. Sampai Al-Duha. Dari Anas sampai Al-A'la. Jadi nggak ada yang sampai An-Naba. Oh gitu, baik. Ya ulangi. Untuk sambung ayat jenjang SD dari surat Anas sampai Al-Duha, jenjang SMP surat Anas sampai surat Al-A'la. Nah, kemudian kalau membaca full satu surat, jenjang SD antara Anas sampai Al-Zalzalah, jenjang SMP antara Anas sampai surat Al-Duha. Ya kan? Nah, ini yang 3 poin. Yang pertama kelancaran, jawaban, kemudian irama. Gimana tadi poinnya sudah kami sampaikan. Sehingga total poin ini akan mencapai 100 poin begitu. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Adib. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau anak-anak sekalian yang ingin ditanyakan mengenai teknis lomba. Oke, berarti untuk Math Science hanya 1 orang saja ya yang login ke CBT Bintang Pelajar atau perlu 3 orang dalam tim yang join? Oke, terima kasih. Jadi untuk lomba Math Science pada babak penyisian yang menjawab soal lewat ITBP, semua peserta. Jadi semua anggota tim itu ikut menjawab. Nanti nilainya akan dijumlahkan dari anggota tim itu. Jadi nilai anggota tim akan dijumlahkan menjadi nilai tim. Jadi semuanya menjawab, semuanya masuk ke CBT-BP. Oke, terima kasih kepada Pak Aspar. Tadi ada yang angkat tangan ya, dipersilahkan untuk bertanya langsung. Silahkan. Farizi.
Oke, tadi ada yang ingin bertanya, silakan kepada Farizi Syam untuk menanyakan apa yang masih menjadi unek-unek. Silakan. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau anak-anakku semuanya masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sudah. Oke, SMP IT Anida dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai pendamping ataupun penonton, itu kan kita bisa melihat di acara MHQ itu, Bu. Teknisnya seperti apa itu? Kan siaran langsung itu MHQ bisa dilihat. Apakah hanya panitia dengan peserta atau bisa disaksikan dengan audiens atau penonton yang lain? Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bantu jawab ya Pak. Jadi nanti yang bisa nonton itu semuanya, nggak cuma pesertanya aja, tapi para pendamping juga dipersilakan untuk masuk Zoom. Nggak masalah. Insya Allah nanti akan di-share juga. Berarti dalam suatu ruangan Zoom ya Bu? Dalam suatu forum Zoom kita bisa melihat. Iya. Untuk acara MHQ itu. Satu ruang Zoom yang sama insya Allah. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah dalam Zoom yang sama ya Pak, kecuali untuk yang Math and Science. Oke, siap. Terima kasih. Pak, pertanyaannya. Untuk yang berikutnya, Afan, kalau untuk lomba tahfiz standby-nya jam berapa? Nah, saya minta untuk para peserta ikut dari awal, dari pagi. Untuk rundown acara sudah saya share di grup, sudah ada, silahkan dilihat. Dan itu kami minta untuk para peserta join dari awal. Terus yang berikutnya lagi, terkait lomba tari tradisional yang udah terlanjur di-record lewat HP Portrait, berarti nggak bisa di-upload ya. Kasihan anaknya, apa nggak sebaiknya diperbolehkan apa aja Pak, landscape dan portrait, yang penting semua terlihat. Untuk tari, silakan Bu Ajeng. Oke, baik, sudah jadi ya Pak untuk videonya ya Pak. Yang penting terlihat semuanya jelas dan in frame, nggak masalah deh kalau kayak gitu ya Bu, karena udah dibuat, nggak apa-apa Bu Yeni. Oke, baik ya Pak Rasya, nggak apa-apa Pak kalau memang sudah terlanjur di record. Yang pasti memang jelas terlihat ya Pak ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu dan para peserta? Halo, Bu. Iya Pak. Sandos Ibu dari Bintang Pelajar. Halo. Iya Pak Sandos, silakan. Ya, mohon maaf sedikit menguatkan informasi untuk lomba sains dan math-nya. Untuk soal kita pakai link CBT Bintang Pelajar. Sebelum memulai, untuk semua peserta diharapkan mengisi register terlebih dahulu yang tadi sudah diinfokan teman kami. Untuk linknya nanti akan kami berikan melalui Pak Aspar ya. Kemudian untuk penguatan kembali, untuk nama siswa, nama lengkap, kemudian dalam kurung nama sekolahnya. Kemudian untuk asal sekolah diisi SMP Al-Azhar 16 Cikarang. Nanti di searching aja di situ Cikarang, nanti akan tampil SMP Al-Azhar 16 Cikarang. Mungkin itu nanti untuk linknya, untuk link register kami akan share
ke Pak Aspar dan bisa diisi hari ini juga. Mungkin itu, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Sandos untuk penjelasannya. Silakan, ada lagi atau sudah dianggap jelas? Nggak ada, udah. Bolehkah info update peserta masing-masing lomba dan bocoran juri? Juri dibocorin ya. Jurinya yang penting insya Allah kalau kalian kualitas insya Allah nanti bisa jadi juara lah pokoknya ya. Terus update peserta itu menyusun. Jadi update peserta ini sebenarnya sampai tadi kita mau TM juga masih ada yang daftar. Jadi untuk nama-nama nanti akan kami share kalau sudah fix semuanya insya Allah. Sekian dulu dari saya rasa cukup dulu semuanya sudah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut boleh tanya di grup, nanti kita akan jawab. Terima kasih semuanya Bapak Ibu pendamping, terima kasih juga anak-anakku yang sudah berpartisipasi, yang akan berpartisipasi buat acara Zek. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Bu, untuk link yang tadi di-share sama link yang untuk daftar bintang pelajar apakah sama? Link yang tadi di-share, link belum ada yang di-share deh kayaknya di grup ya. Tadi itu yang di-share itu baru link untuk upload video tari tradisional, solo vokal, dan satu lagi TikTok. Untuk yang link pendaftar bintang pelajar betul belum? Ya, sekian dari saya. Mohon maaf juga kalau misalkan masih banyak kekurangan dari kami. Nanti silakan dilanjutkan untuk japrinya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Terima kasih semuanya sudah join di acara technical meeting hari ini. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Kamis di Zekrus 6.